Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di podcast Sistomat bersama aku Nahar. Kali ini di episode spesial kita juga kedatangan tamu spesial dalam rangka memperingati Hari Buruh. Sistomat mengundang Ketua Umum KASBI atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Bung Sunarno. Selamat datang Bung di podcast Sistomat. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum familiar dengan KASBI, bisakah Bung Sunarno jelaskan secara singkat sejarah KASBI, Bu? Ya, baik, Bung Nahar ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sunarno sebagai Ketua Umum Konfederasi KASBI. Konfederasi KASBI itu serikat buruh tingkat nasional yang terdiri dari federasi-federasi. Nah, kurang lebihnya sekarang ini ada sekitar 16 federasi. Lalu juga ada serikat buruh di tingkatan lokal maupun di tingkatan perusahaan. Nah, sektor anggota KASBI terutama yang terbesar yaitu teman-teman yang bekerja di sektor manufaktur, industri manufaktur. Ada padat karya, elektronik, otomotif, makanan, minuman. Lalu juga ada sektor di perkebunan sawit. Nah, teman-teman ini bekerja di wilayah Sumatera, di Kalimantan, lalu juga di Sulawesi, juga di sektor minyak dan gas. Migas. Ada teman-teman kita yang bekerja di Pertamina, khususnya adalah di perusahaan-perusahaan subkon atau vendor-vendor dari PT Pertamina. Itu juga sama tuh di Sumatera, di Pulau Jawa, dan juga mungkin di Kalimantan. Nah, selain itu juga ada teman-teman yang bekerja di pemerintahan. Iya, di pemerintahan. Nah, atau sektor publik. Itu teman-teman kita ini jumlahnya juga cukup banyak. Ada teman-teman yang di penyuluh keluarga bencana atau penyuluh KB, lalu ada penyuluh pertanian, lalu juga ada bidan desa. Bidan desa juga. Ya, mereka juga bagian dari anggota KASBI. Oke. Lalu juga mungkin ada perusahaan-perusahaan yang lain, terutama adalah yang terkait dengan jasa atau transportasi atau perusahaan-perusahaan platform digital. Jadi ada driver ojek atau driver roda 4 untuk barang dan lain sebagainya. Nah, jumlahnya anggota KASBI sekarang ini sudah ada sekitar 140.000 di seluruh Indonesia. Dan KASBI saat ini juga masuk di LKS Tripartit Nasional. Jadi kita dapat 1 kursi. Lalu kalau di daerah-daerah kita juga masuk di LKS Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan di daerah-daerah. Kurang lebih ada 16 daerah yang kita sudah masuk. Nah, kalau KASBI sendiri itu kalau lahirnya atau dibentuk itu sebenarnya di awal 2003. Jadi awal-awal kaum buruh bangkit untuk melakukan perlawanan terhadap rencana perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Waktu itu Undang-Undang 13 tahun 2003. Tapi kongres pertamanya itu di tahun 2005. Dan sampai sekarang ini sudah kongres ke-6. Ke-6 dari KASBI gitu, Bung. Oke, baik Bung. Terkait dengan keanggotaan serikat ini, Bung. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 itu menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang tergabung dalam serikat itu turun dari 9 juta di awal tahun 2000-an, namun hanya tersisa sekitar 4,2 juta di tahun 2024. Nah, apakah penurunan jumlah anggota serikat ini dialami juga oleh KASBI dalam 2 dekade terakhir? Ya, jadi soal keanggotaan serikat itu kalau penurunan ya bisa jadi ya. Kami juga membenarkan ya terjadi penurunan dari keanggotaan serikat buruh itu. Tapi kalau untuk jumlah secara pasti, karena kalau dalam verifikasi
di Kementerian Ketenagakerjaan itu memang belum semuanya yang terverifikasi gitu ya. Misalnya sekarang dilaporkan 4,2 juta. Kalau menurut kami tetap lebih dari itu. Misalnya kalau dari BPS sendiri kan jumlah buruh di Indonesia yang berserikat itu kan lebih dari 20 juta. Artinya data mungkin yang verifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan itu memang belum semua. Karena verifikasi itu juga dilakukan di daerah-daerah juga gitu. Nah, tapi fenomena penurunan serikat pekerja, ya kalau menurut kami memang itu benar. Terlebih itu terpengaruh dari dampak penerapan sistem kerja kontrak, ya, outsourcing, harian lepas, atau sistem borongan, atau bahkan sistem magang, atau kita kenal dengan istilah labor market flexibility. Itu berdampak kepada teman-teman buruh gitu ya. Betul. Yang untuk ikut berserikat. Oke, mungkin saya ulang pertanyaannya, Bung. Kalau begitu dari adanya penurunan jumlah anggota serikat buruh di Indonesia itu, tren seperti itu, Bung sebagai orang yang mengorganisir buruh ya, Bung, itu sebetulnya apa tantangan utama Bung Sunar untuk mengajak buruh dalam rangka bergabung ke serikat gitu? Ya, tantangannya sekarang ini cukup rumit lah. Jadi karena status hubungan kerja teman-teman buruh ini mayoritas ya sudah bukan pekerja tetap. Jadi tadi ada pekerja kontrak, outsourcing, harian atau borongan atau magang ya. Mereka itu kan kita kategorikan sebagai pekerja yang rentan. Ya, padahal hak-hak mereka itu banyak yang dilanggar. Jadi hak-hak normatifnya yang seharusnya diberikan kepada pekerja banyak yang tidak diberikan. Nah, pada saat mereka mau menuntut ya hak-hak normatif itu kepada pihak perusahaan, mereka tidak memiliki keberanian itu. Bahkan ketika mereka mau bergabung dalam serikat atau membentuk serikat, mereka juga mendapatkan ancaman, intimidasi, mutasi, bahkan PHK gitu ya. Nah, itu terjadi kepada teman-teman pekerja yang selain pekerja tetap. Karena kita sebut tadi pekerja rentan. Jadi perubahan dari sistem kerja tadi akhirnya mempengaruhi dari jumlah keanggotaan serikat. Sementara pengangkatan untuk menjadi pekerja tetap itu semakin lama juga semakin sedikit. Karena banyak perusahaan yang sudah menerapkan labor market flexibility tadi. Oke, berarti dengan adanya fenomena yang seperti ini, sebetulnya bagaimana Kasbi merespon sistem kerja kontrak dan outsource yang hari ini makin merajalela? Bahkan ada UU Cipta Kerja itu kan juga makin memfasilitasi dalam penerapan itu, Bung. Ya, dalam situasi seperti itu, Kasbi saya rasa dari awal sampai dengan selesai tetap berkomitmen ya. Artinya kita konsisten untuk terus memperjuangkan hak-hak kaum buruh yang memang mereka mendapatkan pelanggaran, gitu ya. Memperjuangkan tentang status kerja ini penting. Sekalipun misalnya negara melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan atau peraturan-peraturan tadi kan untuk melegitimasi ya, jadi memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk tidak mempekerjakan sebagai pekerja tetap. Tapi kan di lapangan banyak teman-teman buruh itu yang kerjanya lama. Jadi dari jangka waktunya itu nggak sesuai gitu ya. Terus jenis pekerjaannya juga sebenarnya tidak boleh dipekerjakan sebagai pekerja kontrak atau outsourcing, tapi itu di lapangan dilanggar. Nah, komitmen kami Kasbi terus melakukan pengorganisiran kepada teman-teman buruh atau pekerja yang status kerjanya bukan pekerja tetap tadi. Karena justru mereka lah yang paling banyak mendapatkan perlakuan tidak adil. Itu penindasan yang nyata itu ya teman-teman buruh yang pekerja outsourcing, kontrak, borongan, harian lepas tadi. Nah, itulah yang seharusnya ini menjadi gerakan bersama. Jadi serikat-serikat buruh, advokat atau pemerhati di ketenagakerjaan ini harus terus bersuara. Agar apa? Agar pemerintah dalam hal ini negara memberikan perlindungan terhadap para buruh dan menjamin hak-hak atau kesejahteraannya. Justru pada pekerja yang
ada di sistem kontrak, outsource dan lain sebagainya, itu yang paling rentan menurut Kasbi ya Bung? Ya betul, itu mereka lah yang status hubungan kerjanya paling rentan dan mudah di PHK. Dan mudah di PHK, itu kuncinya juga ya Bung. Oke, mungkin selain tantangan dari rezim kerja yang bermacam-macam ini ya Bung, jadi kepentingan pekerja itu seolah-olah berbeda, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada ancaman dari pihak-pihak ketiga mungkin. Di sini misalkan adanya ancaman dari preman dan juga aparat keamanan negara. Bagaimana Kasbi merespon itu, Bung? Ya, jadi memang kalau pengalaman kami atau mungkin secara khusus saya melakukan pengorganisiran buruh ya. Saya dari awal 98-an lah, sudah mulai mengorganisir kawan-kawan buruh. Yang kita hadapi memang banyak ya. Selain dari pengusaha yang arogan, yang nakal tadi, jadi di lapangan itu kita juga berhadapan juga dengan preman atau ormas-ormas berkedok preman yang justru melakukan pembelaan kepada perusahaan. Kita berhadapan dengan aparat negara, ada kepolisian, ada tentara gitu. Yang barangkali mungkin dalam beberapa kasus di lingkungan atau di kawasan-kawasan industri atau di perusahaan-perusahaan yang dikategorikan objek vital, mereka justru kurang mendukung dari perjuangan teman-teman buruh. Jadi padahal buruh hak-haknya ini banyak yang dilanggar, tapi dari aparat sendiri kurang mendukung di situ. Gitu. Jadi yang katakanlah kalau dalam aksi demonstrasi atau unjuk rasa atau mogok kerja itu kan dalam tanda kutip itu masih dianggap sebagai buruh yang melakukan pemberontakan atau pembangkangan gitu. Jadi masih image-nya itu negatif gitu. Padahal kawan-kawan buruh itu kenapa sampai unjuk rasa atau mogok kerja gitu ya? Kan ada prosesnya, Bu. Jadi kawan-kawan itu biasanya sudah melakukan perundingan bipartit gitu. Sampai mungkin berapa kali perundingan nggak ada titik temu, maka di aturan undang-undang kita, undang-undang ketenagakerjaan itu diperbolehkan juga untuk melakukan unjuk rasa ataupun sampai mogok kerja. Dan itu dilindungi gitu loh. Jadi harusnya kawan-kawan buruh itu dijamin gitu dan didukung agar hak-haknya itu bisa diberikan oleh perusahaan. Jadi jangan sampai terjadi perbudakan di zaman yang modern ini. Perbudakan. Kira-kira begitu. Oke, itu mungkin dari sisi eksternalnya tadi, pihak ketiga. Kalau dari sisi buruhnya sendiri ini, Bung, memang mungkin ada tren juga ya, di mana kita dipaksa untuk membayangkan bahwa semua masalah itu masalah individu gitu, Bung. Nah, lalu bagaimana ketika sampai buruh itu mungkin ada di titik apatis gitu, Bung. Nah, bagaimana Kasbi merespon apatisme buruh yang enggan berserikat? Kira-kira apakah Kasbi punya cara ampuh untuk membuat buruh itu jadi mau bergabung dengan serikat, Bung? Ya, ini sekaligus tadi menjawab soal perkembangan Kasbi ya dalam beberapa tahun terakhir. Secara keanggotaan dari awal pembentukan Kasbi itu secara grafik itu kita selalu mengalami peningkatan. Jadi jumlahnya itu bertambah gitu. Jadi sekalipun misalnya juga ada kasus-kasus PHK ya, tapi pengorganisiran Kasbi itu kan jalan terus di semua daerah gitu ya. Bahkan di masa pandemi COVID, mungkin banyak teman-teman serikat buruh yang lain yang menginformasikan terjadi pengurangan PHK dan pengurangan keanggotaan gitu. Tapi di Kasbi sendiri sebenarnya malah terjadi penambahan. Karena di luar Jawa, terutama di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi itu banyak kawan-kawan buruh itu yang nelpon atau ngontak di nomor sekretariat Kasbi gitu. Dan mereka bergabung, mengadukan kan terjadi pelanggaran, akhirnya mereka banyak yang ingin bergabung kepada Kasbi. Jadi kalau yang disebut apatis tadi memang mungkin secara umum itu terjadi seperti itu. Jadi karena itu kan juga mungkin kebingungan juga ya. Iya, betul. Karena kan gini, sementara pengangguran di Indonesia itu juga bisa dikatakan kan cukup besar gitu kan. Sampai 7 juta sampai 12 juta pengangguran gitu ya. Nah, sementara
perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia itu juga tidak banyak gitu. Jadi kan masyarakat itu kan juga punya pemikiran, ya sudah sih kalau udah dapat kerja disyukuri aja gitu. Padahal dalam sistem kerja tadi, jadi tidak ada jaminan kepastian kerjanya. Istilahnya itu hanya harian lepas, hanya borongan gitu. Nah, padahal kalau di undang-undang kita harusnya setiap buruh yang bekerja itu dia harus mendapatkan jaminan kepastian kerja, jaminan asuransi atau jaminan sosial, upahnya tidak boleh di bawah standar, terus di jam kerjanya juga nggak boleh panjang, jadi sehari harus 8 jam, terus juga kalau lebih dari itu harus dihitung lembur, K3-nya juga harus terjamin. Nah, semua itu diatur dalam ketentuan undang-undang. Tapi karena mungkin ketidaktahuan dari teman-teman buruh atau masyarakat awam, sehingga mereka apatis terhadap perjuangan dari kawan-kawan buruh. Padahal itu kuncinya ya. Kuncinya itu kan kalau untuk memenangkan dari perjuangan itu kan ya persatuan dari kaum buruh itu. Sekalipun serikat buruhnya banyak, tapi kalau konteks perjuangannya itu bisa disatukan, kemungkinan untuk memenangkan perjuangan kaum buruh itu juga sangat besar, sangat terbuka. Kira-kira itu, Bung. Oke, begitu. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya agak, tadi Bung Sunar sudah menyebut tentang masalah labor market flexibility ya, Bung. Ya. Nah, tapi memang di tengah tantangan pasar tenaga kerja yang fleksibel tadi, Bung, dan juga ada kecenderungan untuk tidak berserikat meskipun Kasbi angkanya terus naik, itu upah buruh juga begitu rendah. Bahkan data dari Velocity Global tahun 2024 itu menempatkan Indonesia di posisi 5 negara dengan upah minimum terendah dengan rata-rata kira-kira 2 juta per bulan. Nah, apa pandangan Bung Sunar tentang upah buruh yang murah gitu di Indonesia, dan bagaimana Kasbi merespon hal ini? Ya, sebenarnya itu berangkat dari keresahan atau keluh kesah lah, tepatnya keluh kesah dari pengusaha di Indonesia. Beberapa tahun, ya kurang lebih mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, jadi pengusaha itu mengeluhkan tentang 3 masalah yang dihadapi. Yang pertama itu katanya soal upah buruh di Indonesia itu dianggap besar. Dianggap besar. Jadi itu kebalikan ya. Iya. Jadi upah buruh Indonesia itu dianggap besar. Ya. Lalu yang kedua adalah hak pesangon buruh itu juga dianggap terlalu besar. Membebani perusahaan. Lalu yang ketiga adalah status hubungan kerja. Jadi sistem pekerja tetap itu dianggap memberatkan pengusaha. Jadi istilahnya itu disebut seperti kanebo kering, terlalu kaku, tidak lentur gitu. Nah, makanya Apindo itu mengusulkan kepada pemerintah agar dibuat tuh tiga masalah tadi itu direvisi gitu. Kalau dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dulu, Undang-Undang 13 tahun 2003 supaya itu direvisi. Bukan direvisi, tapi kemudian dibuat tuh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang 3 masalah pokok tadi semua masuk tuh di pasal-pasal di Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian juga diturunkan dalam PP 35 tahun 2021. Saat pandemi itu, Bung. Ya, pas pandemi kemarin itu sudah dibuat dan itu sudah diberlakukan sampai sekarang. Sampai hari ini. Nah, pengupahan di Indonesia kalau menurut kami di Konfederasi Kasbi ini tidak adil ya. Jadi tidak bermartabat gitu. Karena apa? Karena banyak teman-teman di daerah-daerah kalau yang upahnya rendah itu terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, termasuk ya, Bung, Jogja. Pinggiran Jawa Barat, kabupaten kota di pinggiran Jawa Barat, kabupaten kota di pinggiran Jawa Timur, ya. Terus juga di pulau-pulau lain, ada Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dan lain sebagainya. Masih banyak teman-teman buruh yang upahnya itu di bawah 3 juta, Bung. Iya. Bahkan antara 2 juta sampai 2,5 juta. Bahkan nggak Itu sampai 2,5. nilai UMK-nya ya, nilai UMK-nya. Maksudnya dengan
situasi yang sekarang ini, yang kebutuhan hidup sehari-hari, artinya harga-harga kebutuhan yang semakin hari semakin naik juga, teman-teman buruh itu sebenarnya kesulitan ya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan upah yang rata-rata 2 juta ya, sampai mungkin paling tinggi rata-ratanya itu 3 juta. Kalau di beberapa kota memang upahnya antara 4 juta sampai 5 juta untuk upah minimum atau UMK, lalu juga ada upah sektoral gitu. Nah, tapi kan memang itu tidak semua gitu ya. Jadi tidak bisa digeneralisir juga. Bahkan sebagian kecil mungkin. Sebagian kecil. Nah, sistem pengupahan di Indonesia seharusnya ini juga bisa dibuat secara nasional. Kalau konsep kami itu adalah upah layak nasional yang adil dan bermartabat. Jadi seharusnya upah teman-teman buruh itu secara nasional itu bisa disamakan gitu, disamaratakan gitu. Minimalnya ya. Atau istilahnya itu, kalaupun mungkin ada perbedaan, mungkin tidak besar. Kalau sekarang ini kan perbedaannya bisa sampai 100%. Jadi bisa 2 kali lipat gitu. 2 kali lipat, ya kan. Nah, kalau perbedaannya mungkin antara daerah satu dengan daerah yang lain, antara 100.000 atau paling besar 500.000 perbedaannya ya. Ya mungkin itu masih wajar lah gitu. Dan itu juga bagian dari tugas dari pemerintah kita. Misalnya dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, Disnaker, gubernur, karena yang menentukan kenaikan upah kan di beberapa tahun kan gubernur. Ya, melalui SK gubernur gitu. Di awal tahun itu ya. Di awal tahun. Meskipun juga itu ada aturan-aturan dari Kepmenaker atau Permenaker gitu ya, yang juga mempengaruhi itu. Jadi kan beberapa waktu kan ada terkait pertumbuhan ekonomi, lalu inflasi dan juga indeks tertentu, dan itu sangat mempengaruhi upah teman-teman buruh itu yang kenaikannya itu tidak signifikan. Jadi kenaikannya sangat kecil. Baru tahun kemarin, selama mungkin kurang lebih 4 tahun, baru tahun kemarin kenaikannya mungkin yang tanda kutip dinilai mungkin agak besar lah, 6,5%. Karena yang sebelumnya itu hanya 0,1%, 1%, 2% gitu. Itu sangat kecil. Bahkan mungkin upah realnya turun ya, Bung. Kalau cuma 0,1% itu secara harga kan sudah naik semua dan sebagainya. Ya upahnya semakin kecil karena harga kebutuhannya naik kan. Tapi itu nggak diimbangi gitu dengan kenaikan yang signifikan. Ya betul. Oke. Itu tadi tuntutan Kasbi kepada negara, kira-kira itu ya Bung, untuk memberlakukan upah minimum nasional dari Kasbi. Ini pertanyaan selanjutnya mungkin bisa kita bahas agak dalam ini Bung. Jadi serikat buruh seperti Kasbi itu terkesan sendirian gitu Bung, ketika memperjuangkan nasib buruh ke negara. Hampir tidak ada partai politik yang berpihak secara utuh kepada buruh. Nah, apa pandangan Bung terhadap perlunya sebuah partai untuk mewadahi suara kelas buruh di Indonesia? Kira-kira bagaimana, Bung? Ya perjuangan di serikat buruh gitu ya. Sebenarnya mungkin Kasbi nggak sendiri juga, karena kita juga ada aliansi, namanya Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Mungkin kalau di daerah-daerah mungkin juga ada aliansi-aliansi juga. Cuman dalam konteks misalnya Kasbi masuk di LKS Tripartit Nasional gitu ya kita juga coba menggalang teman-teman serikat buruh gitu. Nah itu juga artinya teman-teman Kasbi tidak sendiri. Tapi kalau dibarengkan dengan perjuangan secara politik, ya memang selama ini ya partai-partai politik yang ada itu saya nggak tahu. Jadi bagaimana mereka bisa mengajak, ya katakanlah mendiskusikan, mengajak untuk membahas problem-problem yang dihadapi buruh gitu. Ya sampai sekarang ini kan bisa dikatakan nggak ada.
Ya khususnya kepada Kasbi ya. Iya. Ya. Apakah mereka mengajak Kasbi untuk dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan undang-undang atau peraturan-peraturan? Ya sejauh ini nggak ada. Jadi memang faktanya seperti itu. Makanya kami di Kasbi ini juga berupaya melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja, juga organisasi-organisasi gerakan. Jadi bagaimana menyatukan kekuatan itu, lalu juga kita punya cita-cita, jadi membangun kekuatan politik alternatif. Jadi kekuatan politik tandingan dari kekuatan politik yang ada sekarang ini. Nah, itu Bung. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa menurut Bung Sunar itu tantangan untuk membuat partai berbasis buruh yang seperti itu di Indonesia? Ya mungkin tantangannya banyak. Yang pasti modal. Modal. Karena nggak bisa dipungkiri. Jadi membangun katakanlah struktur di daerah-daerah, di wilayah-wilayah sebagai partai politik katakanlah ya, untuk saluran dari kaum buruh itu, ya itu tentu dibutuhkan pembiayaan yang besar. Ya. Nah untuk memenuhi itu, saya pikir serikat buruh masih kesulitan karena iuran dari kawan-kawan buruh itu lebih banyak adalah digunakan untuk operasional perjuangannya, melakukan advokasi kasus-kasus anggota, lalu juga dipakai untuk istilah itu operasional keseharian dari program-program kerja yang sudah ditetapkan oleh serikat-serikat buruh tadi gitu. Tapi kalau untuk membangun kekuatan politik tadi, sebenarnya ini juga diperlukan kesadaran dari kawan-kawan buruh itu sendiri. Jadi itu juga bagian dari tantangan dari kita. Jadi membangun kesadaran kawan-kawan buruh, jadi sadar politik itu juga sulit gitu. Tapi ya bukan hanya itu aja. Ya sementara ini kan kalau serikat buruh itu kan adanya di kota-kota besar, Bung. Jadi kalau di daerah-daerah banyak belum ada industri. Artinya di situ buruh-buruhnya masih sedikit lah. Jadi masih banyak perusahaan-perusahaan semacam home industry gitu. Jadi buruh-buruhnya juga belum ada kesadaran untuk membangun serikat buruh gitu. Betul. Atau perusahaan-perusahaan jasa gitu. Tapi konsentrasi pembangunan serikat buruh itu ya selama ini masih konsentrasi di kawasan-kawasan industri atau di kota-kota besar yang memang itu basis dari kaum buruh. Kaum buruh, oke. Nah, sebetulnya hari ini di pemilu yang lalu itu ada muncul partai buruh pertama kali setelah sekian lama tidak ada dalam pemilu. Yang partai buruh ini bisa dibilang didukung oleh sebagian serikat buruh di Indonesia saat ini. Apa pandangan Bung terkait dengan partai buruh itu? Ya, soal partai buruh sendiri ya bagi kami itu tidak masalah. Saya pikir itu bagus-bagus saja gitu. Karena itu sebuah alat politik ya yang diharapkan mampu menyerap aspirasi atau suara dari kaum buruh gitu. Hanya saja dalam konteks organisasi, kalau di organisasi Kasbi yaitu sudah kita bahas secara komprehensif dengan seluruh basis-basis dan anggota gitu ya, bahwa Kasbi memang belum bisa bergabung dengan kawan-kawan di partai buruh. Artinya perjuangan dari kawan-kawan Kasbi pada waktu itu ya masih memutuskan kita lebih banyak melakukan aksi-aksi turun ke jalan. Jadi menyampaikan gagasan atau perjuangannya itu ya dalam aksi-aksi perjuangan gitu. Tapi bukan berarti kita alergi dengan kawan-kawan di partai buruh. Karena toh memang ada sebagian ya mungkin di daerah-daerah juga teman-teman Kasbi yang banyak juga yang mendukung perjuangan kawan-kawan di partai buruh gitu. Jadi memang kita tidak mempersoalkan itu gitu. Tapi dalam konteks organisasi Kasbi memang belum bisa ikut terlibat di partai buruh. Ya karena ya situasi atau dinamika di Kasbi atau di kelompok-kelompok gerakan buruh sendiri kan memang ada pilihannya itu apakah ikut terlibat
dalam mensukseskan pemilu atau tidak, nah itu kan memang banyak pilihan ya. Saya pikir itu masih bebas gitu, wajar-wajar aja gitu. Kalau yang sampai sekarang ini misalnya belum muncul sebuah partai yang katakanlah dia mampu membela atau melindungi kaum buruh atau rakyat miskin lainnya gitu. Karena memang pembangunan partai yang kita sebut partai progresif katakanlah memang harus berangkat dari rahim gerakan rakyat itu sendiri. Ya. Jadi penyatuan kekuatan gerakan rakyat yang biasanya mereka melakukan pembelaan atau melakukan advokasi kepada masalah-masalah rakyat, ya, yang harusnya itu menjadi tempat pembelajaran atau sekolahnya dari kaum buruh ataupun gerakan rakyat yang lain dalam membangun kekuatan politik. Dengan penyatuan dari situ, ya harapannya semua itu bisa kita atur atau kita kelola dalam sebuah partai politik progresif. Nah, kami di Kasbi dengan beberapa serikat buruh dan juga organisasi-organisasi gerakan ya saat ini sedang menggagas itu ya, menggagas sebuah partai progresif ya yang berangkat dari gerakan rakyat itu. Oke, baik. Penjelasan yang sangat komprehensif. Terima kasih, Bung. Lalu mungkin kita melihat situasi akhir-akhir ini yang bisa dibilang terjadi badai PHK di beberapa daerah, ya, Bung. Atau bahkan hampir di seluruh daerah. Gak cuma di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Nah, daya beli masyarakat juga menurun, yang ujungnya lagi-lagi buruh yang kena, gitu, Bung. Yang paling terpukul dari fenomena seperti ini atau situasi seperti ini akhirnya kelas buruh lagi. Nah, ketika melihat kondisi yang seperti ini, itu menurut Bung Sunar apa sebetulnya yang bisa kita lakukan sih, Bung? Ya, jadi situasi krisis ini kan ya bisa dikatakan terjadi di berbagai negara ya. Yeah. Tapi lagi-lagi sebenarnya ini kan krisis dari kalau kita sebut krisis ekonomi ini ya krisis dari kapitalisme itu sendiri, ya, krisis global yang dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan seperti biasanya negara-negara kapitalis itu selalu mencari jalan untuk menyelesaikan krisis itu biasanya dengan cara-cara mengorbankan dari rakyat, termasuk kaum buruh atau kelas pekerja. Contohnya apa? Perang atau invasi. Ya, perang atau invasi. Karena dalam situasi perang, perusahaan-perusahaan yang memproduksi senjata, yang memproduksi kendaraan, teknologi-teknologi mutakhir, alat-alat kesehatan dan lain sebagainya ya. Itu biasanya dipropagandakan atau diiklankan gitu dalam situasi perang itu. Itu untuk menjawab dari krisis dari negara-negara kapitalis tadi. Makanya mereka selalu tuh cara menyelesaikan krisis itu dengan cara membuat agenda-agenda perang itu. Dari sisi kaum kapitalisnya seperti itu ya cara mereka. Cara mereka seperti itu. Kalau dari sisi kaum buruhnya, apa yang bisa kita lakukan? Kalau dari kawan-kawan buruh, karena ini kan posisinya kaum buruh ini kan ditumbalkan ya. Yeah. Ya, ditumbalkan. Upaya yang dilakukan dalam hal ini, ya tentu kita sangat menyadari betul. Dengan banyak perusahaan-perusahaan, kalau saat ini misalnya disebutkan ada perusahaan-perusahaan tekstil, perusahaan garmen, otomotif, elektronik, atau padat karya, banyak yang melakukan PHK, pabriknya bangkrut, tutup atau bahkan pilot gitu ya. Sebenarnya itu juga ada bagian tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu ya ingin mengupgrade teknologi di pabrik tadi. Mesin-mesinnya itu juga ingin diremajakan gitu. Nah, dengan mengupgrade dari mesin-mesin atau teknologi yang mutakhir tadi, tentunya juga harus dibarengi dengan pekerja yang mampu untuk menjalankan dari teknologi yang mutakhir tadi gitu. Karena kalau
kalau pekerja-pekerja yang mendekati usia pensiun ya, yang sudah sepuh, pekerja-pekerja yang sudah menjelang tua, menjelang pensiun itu kan mereka nggak bisa lagi mengupgrade dari perkembangan teknologi. Yang seharusnya pensiun dia mendapatkan hak pesangon atau jaminan pensiun, maka perusahaan untuk mengurangi pengeluarannya untuk mem-PHK buruh pensiun tadi, ya dilakukanlah. Biasanya ditutup pabriknya, diganti pekerja yang baru gitu. Jadi sengaja ditutup. Bahkan pabrik. Dengan sengaja ada skenario pilot gitu. Pabriknya ditutup sementara, tapi nanti buka lagi dengan menerima pekerja baru. Sistem kerjanya kontrak, outsourcing, harian lepas, dan itu memang terjadi real gitu. Nah, di posisi ini serikat buruh ya kalau mengadvokasi itu udah pasti. Dari yang litigasi, non litigasi itu udah pasti. Bahkan kita juga mendorong atau mendesak ke pemerintah ya agar melakukan pencegahan terhadap PHK. Ya, melakukan pencegahan terhadap PHK. Ya, jangan sampai badai PHK atau gelombang PHK ini memang ke depan ini terjadi. Jadi ini sudah kita ingatkan dari pemerintah ya ke DPR. Jadi semua harus memproteksi, harus mencegah supaya tidak terjadi badai PHK. Tapi di beberapa waktu ini memang sudah sangat banyak ya. Kalau di data pemerintah sendiri kan mungkin dalam 6 bulan terakhir itu kan sudah lebih dari 80.000 orang yang ter-PHK. Atau kalau saya beberapa waktu juga dapat informasi dari kawan-kawan itu sebenarnya sudah lebih dari 250.000 yang ter-PHK selama 6 bulan terakhir. Selama 6 bulan terakhir. Iya, 6 bulan terakhir ini. Kehilangan pekerjaannya. Betul, karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK atau efisiensi ya, dan buruhnya dikasih pesangon gitu ya, tapi memang tidak dilaporkan juga ke Disnaker atau ke pemerintah gitu. Jadi mereka artinya tidak terdata lah. Nah, yaitu PR juga bagi serikat buruh, bagi pemerintah, ya, bagaimana melakukan pencegahan terhadap PHK tadi. Oke, baik, terima kasih Bung. Oke, tapi selain di sektor ekonomi Bung, hari ini kita juga mengalami masalah di sektor yang lain seperti kebebasan berserikat dan bahkan perjuangan kita itu terancam dalam tanda kutip karena belum lama ini baru saja disahkan revisi Undang-Undang TNI yang tentu saja membuka jalan bagi kembali berlakunya dui fungsi militer. Apa pandangan Kasbi terhadap hal ini, Bung? Ya, Kasbi sebagai serikat buruh ya, yang dalam hal ini punya tanggung jawab ya untuk memperjuangkan nasib kaum buruh. Kita sering berhadapan dengan pengusaha-pengusaha nakal yang melakukan pelanggaran hak-hak normatif tadi. Ya. Bagi kami, dengan munculnya kemarin RUU TNI atau yang sudah disahkan dan juga RUU Polri yang sedang digarap, sedang digarap, lalu juga revisi KUHP, ya bagi kami itu sebagai bentuk intervensi dari pemerintah kita ya untuk mempersempit ruang demokrasi rakyat. Padahal dengan adanya ruang demokrasi yang memungkinkan gitu ya kaum buruh atau rakyat kecil itu untuk memperjuangkan hak-haknya. Jadi jangan sampai dengan adanya undang-undang tadi RUU TNI, RUU Polri, revisi KUHP itu justru mempersempit ruang demokrasi dari gerakan rakyat. Kita harus ingat reformasi 98. Itu kan salah satu tuntutannya itu kan menolak militerisme atau pencabutan dui fungsi TNI atau dui fungsi ABRI pada waktu itu. Dan kita kan sadar betul gitu. Kenapa itu menjadi tuntutan? Karena selama 32 tahun Indonesia dipimpin oleh rejim otoriter ya, Soeharto. Nah, keputusan-keputusan dari pemerintah atau dari negara itu selalu diputuskan secara sepihak. Jadi
tidak melibatkan dari para stakeholder, terutama dari masyarakat. Jadi semua dilakukan secara sepihak. Sehingga apa? Korupsi merajalela di mana-mana gitu ya. Makanya dulu ada soal tuntutan ini ya, KKN ya. KKN, hapuskan KKN. Hapuskan KKN. Nah, itu kan karena selama 32 tahun berkuasa itu yang menyebabkan kelompok-kelompok itu ya untuk memperkaya dirinya sendiri gitu loh. Meskipun juga sekarang ini kan meskipun bukan di Orde Baru, sekarang juga sudah mulai seperti itu. Banyak dari elit-elit politik justru mereka menghimpun kekuatan untuk memperkaya golongannya atau kelompoknya juga gitu. Nah, semua itu mengambil dari uang negara atau pajak yang dikumpulkan dari rakyat gitu. Nah, itu kan menurut kami sangat beban moral gitu loh. Kalau kemudian nanti kembali lagi ke zaman Orde Baru. Dan ini salah satu tugas berat organisasi gerakan rakyat adalah bagaimana mencegah ya supaya ruang demokrasi itu tidak dibungkam, tidak ditutup. Nah, konsolidasi gerakan ini sangat penting. Bukan hanya serikat buruh ya, tapi ada kawan-kawan muda dari mahasiswa, ada kawan-kawan dari serikat tani, ada masyarakat adat, ada miskin kota, dan juga kelompok-kelompok gerakan rakyat yang lain. Ya memang harus bersuara gitu. Sebelum suaranya dibungkam, sebelum suaranya dihilangkan. Ya. Jadi sekarang ini masih ada kesempatan itu, ya ayo kita berjuang bareng-bareng gitu. Dan saya harap juga kepada DPR, kepada pemerintah, ya jangan sampai ada istilahnya itu anti kritik. Jadi kalau kita kritik itu dianggap membangkang atau melawan atau memberontak gitu. Melawan negara gitu. Jadi nggak seperti itu. Jadi kritik itu kan juga harus ditanggapi dengan tindakan nyata gitu loh. Yang misalnya tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Lah apa program-programnya yang mensejahterakan rakyat gitu. Nah, saya pikir posisinya di situ, dan kebijakan-kebijakan yang melalui aturan undang-undang itu justru harus memberikan peran ya kepada masyarakatnya untuk bisa dilibatkan. Di transparansi membahas aturan undang-undang, melibatkan dari para stakeholder dan juga terutama di kelompok gerakan rakyat, serikat buruh, serikat tani dan lain sebagainya itu dalam pembahasan aturan undang-undang atau kebijakannya. Harusnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bung. Pertanyaan terakhir dari saya, Bung, melihat situasi Indonesia yang banyak orang bilang semakin gelap ke depan gitu, Bung. Jadi apa, Bung, yang bisa Kasbi tawarkan kepada rakyat luas untuk merespon bayang-bayang militerisme dan juga krisis ekonomi yang terjadi, Bung? Ya, memang situasi ya menurut kami memang tidak baik-baik saja situasi di Indonesia ini gitu. Bahkan di beberapa waktu teman-teman kaum muda membuat tagline Indonesia gelap. Saya pikir itu warning, peringatan kepada pemerintah, kepada rezim, kepada para DPR gitu ya. Jadi itu kan kritik gitu, memperingatkan. Jadi kalau disebut misalnya tahun 2045 sebagai generasi emas, ya, Indonesia emas, 100 tahun. Ini berbahaya kalau langkah dari negara, langkah dari pemerintah dalam membuat kebijakan ini justru keliru. Jadi kritik itu memang harus dijawab. Jadi Indonesia gelap itu adalah warning. Jangan malah ditanggapi dengan nyeleneh gitu ya. Kalau menganggap Indonesia gelap disuruh kabur aja. Lalu apalagi itu sekalian jangan pulang misalnya kan. Pulang. Nah, menurut saya itu bukan jawaban atas kritik dari masyarakat. Nah, ke depan mestinya teman-teman muda, gerakan buruh dan gerakan rakyat yang lain ini harus mempersiapkan diri dalam arti yang melakukan pengorganisiran rakyat secara luas. Jadi mungkin bertahun-tahun, katakanlah mungkin suara rakyat itu didengar hanya menjelang pemilu. Tapi setelah pemilu kan ya udah dilupakan gitu loh. Nah, masyarakat kita itu kan cara berpikirnya juga pragmatis gitu ya.
Karena terjadi pemilu itu money politik kan nggak bisa dipungkiri ya. Itu terjadi kan di masyarakat. Praktik yang umum terjadi. Itu praktik di mana-mana gitu. Makanya organisasi-organisasi gerakan rakyat juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa praktik money politik itu tidak baik untuk demokrasi dan untuk masa depan di Indonesia. Teman-teman gerakan rakyat harus turun ke basis, ke grassroots, ke akar rumput. Jadi memberikan pemahaman pendidikan politik gitu ya. Sehingga apa? Dalam menentukan pilihan katakanlah pemerintahan ya melalui pemilu ya bisa benar-benar memilih calon pemimpin yang bersih, yang kredibel, yang bertanggung jawab, yang mampu mendengarkan dari aspirasi dari masyarakat dan mampu mempraktekkannya atau menjalankannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang baik bagi rakyat tadi. Nah, itu PR besar, saya pikir ke depan konsolidasi gerakan rakyat itu harus mampu terkonsolidasi menjadi gerakan politik. Jadi bukan sekedar istilahnya aksi-aksi masyarakat sipil gitu ya. Di masyarakat sipil atau aksi-aksi turun ke jalan gitu. Sementara memang kita tidak bisa energi kita tidak bisa panjang, tidak bisa lama, Bung, dalam aksi-aksi itu. Dan kadang-kadang kita juga mudah untuk bubar atau selesai dalam aksi-aksi perjuangan itu. Nah, makanya dari konsolidasi gerakan rakyat itu dengan harapan kita punya energi yang besar ya, yang misalnya dalam berjuang dalam aksi-aksi perjuangan itu bisa kita lakukan sampai terwujudnya kemenangan, sampai berhasil. Misalnya kalau kebijakan yang kita inginkan, aturan undang-undang yang kita inginkan itu ya kita kawal, kita perjuangkan sampai kita dapatkan, sampai kita bisa menangkan gitu. Dan tuntutan-tuntutan dari masyarakat miskin, dari masyarakat kecil, dari kaum buruh, dari kaum tani, dari nelayan, dan masyarakat kecil lainnya ini bisa dimenangkan atau bisa diwujudkan. Seperti itu, Bung. Oke, itu ajakan Kasbi untuk gerakan masyarakat sipil untuk kembali ke bawah, memberikan pendidikan dan mengusahakan memang kepentingan kelas kita. Mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih sekali Bung Sunar sudah hadir di studio podcast Sistomat. Karena ini Hari Buruh, mungkin saya bisa akhiri podcast ini dengan hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih sudah menonton episode spesial Hari Buruh. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.